Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Zakiyari Haditul Aish. Di sini saya akan membahas tentang penyandang disabilitas. Langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti siang dan malam, langit dan bumi, baik dan buruk, kiri dan kanan, dan sebagainya. Penciptaan manusia yang sempurna bukan berarti tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Mereka yang lahir dengan cacat, tanpa tangan, kaki, tidak bisa mendengar, melihat, dan sebagainya, mereka itu disebut dengan penyandang disabilitas, seperti tema yang akan kita bahas dan kita komentari. Penyandang disabilitas, penyandang cacat, dan difabel yaitu merupakan beberapa istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun non-fisik dengan individu normal. Kata penyandang itu sendiri berasal dari kata sandang yang berarti orang yang menderita. Sedangkan cacat yaitu berarti mempunyai kekurangan yang menyebabkan nilai dirinya atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Lecet yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik, celah, aib, kurang sempurna. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam juga merupakan agama yang rahmatan lil alamin dan bahkan tidak memungkiri keberadaan para penyandang disabilitas, tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Islam juga telah menanamkan dalam jiwa setiap manusia sifat toleran terhadap orang-orang yang berbeda, dan Islam mengajak untuk mencintai seluruh manusia tanpa membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Ajaran agama Islam yaitu tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Setiap individu harus diperlakukan secara sama dan menerima secara tulus tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Abasa ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Banyak dijumpai para penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka itu dianggap orang yang tidak berguna, aib bagi keluarga, hanya menyusahkan orang lain, dan bahkan mendapat perlakuan tidak baik dalam masyarakat, seperti pembulian, diolok-olok, dihina, diskriminasi dengan berbagai bentuk, hingga pengeksploitasian dan sebagainya. Hal itu terjadi karena apa? Karena mereka itu menganggap dirinya itu sempurna daripada mereka yang menyandang disabilitas atau memiliki kekurangan yang lain. Dan orang yang berpikir seperti itu bisa jadi kurangnya pengetahuan tentang agama dan tidak memahami Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran tersebut kita diperintahkan untuk tidak saling membedakan antara satu yang sama lain. Dan menurut ajaran agama kita harus menghormati satu sama lain yang berbeda ras maupun suku, agama, apalagi yang berbeda fisik maupun yang lainnya. Jadi kita sebagai sesama makhluk harus saling menghormati
tanpa adanya pencelaan, cemoohan, dan lain-lain. Sebab apa? Sebab perkataan kita bisa saja menjatuhkan saudara kita yang tidak memiliki semangat hidup, malah menjadi tambah buruk. Jadi kita sebagai sesama umat muslim harus bisa berpikir jernih supaya tidak membedakan antara satu sama lain, dan selalu mengucapkan kata-kata positif untuk selalu menyemangatkan mereka yang ada di bawah keterpurukan. Sebab apa? Perkataan positifmu itu merupakan kekuatan yang bisa menyelamatkan hidup orang lain, dan hidup itu sangat bernilai jika kamu menemukan tujuan hidupmu. Jadi kita sebagai manusia itu harus memahami apa sih tujuan kita hidup. Jadi sebagai penyandang disabilitas, hendaknya kita tidak melihat akan kelebihan orang lain, akan tetapi kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Apa sih tujuan kita hidup? Dan kita hidup tidak harus bergantung kepada orang lain selagi kita mau berusaha. Jadi kita harus membuktikan kepada mereka yang suka mencemooh kita supaya kita bisa bangkit dan membuktikan bahwa kita bisa, dan kita bahkan bisa sukses dari mereka yang sempurna. Seperti sebuah pepatah, ketika kamu mendapatkan keajaiban, kamu bisa menjadi keajaiban buat orang lain. Dan bagi penyandang disabilitas harus tetap semangat, dan kita wajib belajar dari sebuah pengalaman. Dan jangan membuat hidupmu sia-sia hanya karena kekurangan fisikmu maupun batinmu. Kalian bisa bangkit apabila kalian mempunyai keinginan, semangat untuk terus berjuang dan membuktikan kepada semua orang jika kalian sama seperti mereka. Dan juga kita bisa dengan begitu bisa membuktikan kepada keluarga bahwa kita sama, dan kita bisa melakukan apa yang mereka juga lakukan. Jadi kita sebagai sesama umat muslim harus saling menyemangati dan menghormati sesama muslim. Jangan pernah saling membedakan, karena Allah itu sangat tidak suka bagi hamba yang berkata kasar dan membedakan antara satu sama lain, apalagi sampai mematahkan hati orang mukmin. Karena bisa jadi jika kita menyakiti hati orang lain, ketika orang yang kita sakiti berdoa kepada Tuhan, maka kita dalam keadaan yang tidak baik-baik. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.